Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Bersyukur alhamdulillah, marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini kita masih diberi kenikmatan iman ukhuwah. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma shalli alaihi. Baiklah, yang terhormat Bapak Lutfi SSY MH selaku dosen pembimbing mata kuliah Hukum Tata Negara, saya Muhammad Nur Fadila ingin menyampaikan materi dari pertama sampai terakhir. Materi pertama yaitu pengertian dan ruang lingkup hukum tata negara. Hukum tata negara adalah bentuk hukum yang mendefinisikan hubungan antara berbagai lembaga di dalam suatu negara, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Untuk ruang lingkup hukum tata negara itu sendiri merupakan struktur umum dan negara sebagai organisasi, yaitu sebagai yang pertama, bentuk negara seperti kesatuan dan federasi. Yang kedua, bentuk pemerintahan seperti presidensil, parlementer, monarki, dan absolut. Yang keempat, cara pemerintahan seperti diktator praktis, nasionalis, liberatif, demokrasi. Yang kelima, sistem pendelegasian kekuasaan negara seperti desentralisasi, yaitu meliputi jumlah dasar, cara, dan hubungan antara pusat dan daerah. Yang materi kedua, sumber hukum tata negara, yaitu meliputi yang pertama UUD 1945, Kitab MPR, UU Perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan pelaksanaannya, konvensi, dan traktat. Sedangkan sumber hukum formil yaitu yang pertama Pancasila sebagai dasar dan pandangan hidup bernegara. Yang kedua hukum adat ketatanegaraan. Yang ketiga hukum kebiasaan ketatanegaraan atau konvensi ketatanegaraan. Materi yang ketiga, asas-asas hukum tata negara yang ada di Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila sebagai dasar tindakan pemerintah maupun perbuatan rakyat. Yang kedua, asas negara hukum. Setelah UUD 1945, maka telah ditegaskan dalam pasal 1 ayat 3 bahwasanya negara Indonesia adalah negara hukum di mana sebelumnya hanya tersirat dan diatur dalam penjelasan UUD 1945. Ketiga, kedaulatan rakyat. Yang keempat, asas negara kesatuan. Yang kelima, asas pembagian kekuasaan. Materi yang keempat, konsep negara hukum. Terakhir, yang ada di Indonesia merupakan adopsi dan konsep hukum Eropa kontinental yang dikembangkan dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu Rechtsstaat, antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laban, Julius Stone. Sedangkan dalam konsep hukum Anglo-Amerika, konsep negara hukum dikembangkan dengan sebutan The Rule of Law yang dipelopori oleh AFDC. Konsep negara hukum diperlukan tidak saja untuk sekedar membatasi kekuasaan negara saja, melainkan juga untuk mengawal pemerintahan negara agar melaksanakan kewajibannya untuk mensejahterakan rakyat. Teori The Rule of Law. Negara hukum merupakan sebuah konsep penyelenggaraan negara yang didasarkan atas hukum untuk setiap tindakannya. Cukup sekian materi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.